Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Silabus 7 Mata Kuliah Manajemen Perubahan dengan dosen pengampu Nimade Satya Utami SEMM. Di sini kami akan membahas mengenai dilema seorang manajer dalam kasus merger. Sebelum kita melanjutkan materi, kami akan memperkenalkan anggota kami. Saya sendiri, Nikadek Berliana Yola Hendristina. Saya Nikadek Cynthia Dwi Lestari. Saya Niko Manggita Wahyuni. Nah, di sini kami akan membahas mengenai merger pada Bank Mandiri. Adapun 3 pokok bahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, histori merger pada Bank Mandiri. Yang kedua, proses merger. Dan yang terakhir, penerapan model perubahan Victor Tan pada Bank Mandiri. Yang pertama, saya akan membahas mengenai histori merger Bank Mandiri. Bank Mandiri merupakan hasil merger 4 bank BUMN yang pada saat itu bisa dikatakan sebagai bank yang bangkrut. Keempat bank cikal bakal Mandiri itu antara lain Bank Bumi Daya atau BBD, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Pembangunan Indonesia atau Bapindo, dan Bank Ekspor Impor atau Bank Eksim. Berikut 4 profil bank sebelum mengalami merger. Yang pertama, ada Bank Dagang Negara atau BDN, merupakan salah satu bank tertua di Indonesia. Sebelumnya dikenal sebagai Nederland Indies Eskomto Massapit, yang didirikan di Batavia, Jakarta pada tahun 1857. Pada tahun 1949 namanya berubah menjadi Eskomto Bank NV. Selanjutnya pada tahun 1960 Eskomto Bank dinasionalisasi dan berubah nama menjadi Bank Dagang Negara, sebuah bank pemerintah yang membiayai sektor industri dan pertambangan. Yang kedua ada Bank Bumi Daya atau BBD. Bermula dari nasionalisasi sebuah perusahaan Belanda di National Handelsbank NV menjadi Bank Umum Negara pada tahun 1959. Kemudian pada tahun 1965, Bank Umum Negara digabungkan ke dalam Bank Negara Indonesia dan berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit 4 yang beralih menjadi Bank Bumi Daya. Yang ketiga ada Bank Ekspor Impor atau Bank Eksim yang berawal dari perusahaan Belanda NV Nederlands Handelsmaatschapppij yang didirikan pada tahun 1842, kemudian mengembangkan kegiatannya di sektor perbankan pada tahun 1870. Selanjutnya pada tahun 1965, perusahaan ini digabungkan dengan Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit 2. Selanjutnya pada tahun 1968, Bank Negara Indonesia Unit 2 dipecah menjadi 2 unit yang akhirnya menjadi Bank Eksim, yaitu bank pemerintah yang membiayai kegiatan ekspor impor. Dan yang terakhir ada Bapindo. Bapindo berawal dari Bank Industri Negara, yaitu sebuah bank industri yang didirikan pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1960, Bank Industri Negara digabung dengan Bank Bapindo. Akhirnya, pada tahun 1970, Bapindo ditugaskan untuk membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan jangka menengah, jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi, maupun pariwisata. Hai semuanya, saya Cynthia. Saya akan memaparkan pokok bahasan 2, yaitu proses merger. Ada beberapa langkah atau tahapan yang dilakukan Bank Mandiri pada proses merger. Proses tersebut adalah tahapan pertama, yaitu tahapan persiapan merger yang meliputi inisiasi merger, penetapan tujuan melaksanakan merger, jenis merger yang akan dipilih, dan inventarisasi isu-isu yang timbul. Tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena akan menentukan berhasil tidaknya rencana merger. Tahapan selanjutnya adalah legal merger yang meliputi pembentukan tim merger, pemenuhan persyaratan merger, penunjukan konsultan untuk membentuk merger, pemilihan partner merger, penetapan kebijakan selama proses merger, dan penyusunan rencana kerja. Kegagalan suatu merger dapat terjadi karena kesulitan bank beserta merger untuk memenuhi persyaratan merger, khususnya dalam menambah modal atau mengurangi aktiva yang tidak produktif. Tahapan terakhir proses merger adalah operasional merger, di mana tahapan ini dapat menggambarkan keberhasilan suatu proses merger. Tahapan ini meliputi komunikasi kepada semua pihak tentang merger dan integrasi bank-bank beserta merger, yaitu SDM, operasional, IT, dan lain-lain. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Gita. Saya akan memaparkan pokok bahasan 3, yaitu penerapan model perubahan Victor Tan pada Bank Mandiri. Model perubahan Victor Tan memiliki 4 tahapan. Yang pertama, yaitu membuka pikiran. Yang kedua, memenangkan hati. Yang ketiga, memungkinkan tindakan. Yang keempat, menghargai prestasi.
Tahap 1, membuka pikiran. Alasan peleburan keempat bank plat merah ini tak lepas dari hantaman krisis moneter Krismon tahun 1997 sampai dengan 1998 yang merontokkan perbankan nasional. Pemerintah turun tangan melakukan sejumlah langkah pembenahan. Bank-bank yang kinerjanya sudah begitu parah terpaksa dilikuidasi. Pemerintah juga melakukan program restrukturisasi perbankan. Salah satunya dengan melakukan merger 4 bank BUMN yang kinerjanya kala itu sudah babak belur. Di tengah gejolak krisis moneter yang semakin menjadi, pada Februari tahun 1998, pemerintah mengumumkan melebur 4 bank BUMN, yaitu Bank Eksim, Bank Bapindo, Bank BDN, Bank BBD, menjadi satu bank baru yang bernama Bank Mandiri. Tahap 2, memenangkan hati. Rencana merger keempat bank sakit ini menuai banyak protes. Namun, rencana merger ini tetap berjalan lantaran penutupan keempat bank tersebut bakal menimbulkan kerugian yang lebih besar, disebut juga too big to fail. Misalnya, total liabilitas alias kewajiban keempat bank tersebut mendekati 200 triliun. Penutupan juga bisa menimbulkan gejolak lain, mengingat total pegawai keempat BUMN itu mencapai 26.000 orang. Tanggal 2 Oktober tahun 1998, keempat bank BUMN resmi dilebur menjadi Bank Mandiri. Namun, penggabungan seluruh laporan keuangan keempat bank baru dilakukan Juli tahun 1999. Sekitar setahun setelah berdiri, tepatnya tanggal 12 Oktober 1999, Bank Mandiri menerima suntikan obligasi rekapitalisasi senilai 103 triliun. Pada 28 Desember 1999, Bank Mandiri kembali mendapatkan kucuran obligasi rekapitalisasi dari pemerintah senilai 75 triliun. Tahap 3, memungkinkan tindakan. Bank Mandiri mengambil 2 tindakan, yaitu adanya pengurangan pegawai dari 26.597 orang menjadi 19.606 orang, dan tindakan tegas terhadap debitur yang cukup memberikan keuntungan Bank Mandiri pada Agustus tahun 2007. Laba semester pertama mengalami kenaikan yang cukup tajam, yakni 123% menjadi 2,1 triliun. Tahap 4, menghargai prestasi. Karyawan yang memilih pensiun dini dijanjikan uang masa bebas tugas atau MBT. Ketika itu, berdasarkan audit BPKP, BDN mengalokasikan dana 889 miliar untuk cadangan pesangon pegawai, di mana karyawan yang mau memilih untuk pensiun dini akan diberikan pesangon sesuai dengan kinerja yang sudah dilakukan pada bank sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kekurangan dalam pemaparan materi, kami mohon maaf. Thank you for watching!